Saya percaya bahwa kalian akan bisa menjawab tantangan tersebut. Teruskan mimpi kalian untuk membuat Indonesia menjadi makin baik dan makin hebat. Terima kasih. Dinamika PKN STAN 2019. Bersatu negeriku, maju Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loka dari D3 Akuntansi 2019. Di sini saya akan memberikan sedikit presentasi tentang Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. PKN STAN sering disebut sekolah kedinasan. PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BPPK. Pembinaan PKN STAN secara akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan secara teknis oleh Menteri Keuangan. Nah, di PKN STAN ini ada 4 jurusan. Jurusan ini nanti dibagi beberapa prodi. Pertama ada jurusan Manajemen Keuangan, Pabeanan dan Cukai, Perpajakan, dan Akuntansi. Nah, kita bedah satu-satu. Pertama ada jurusan Manajemen Keuangan. Jurusan ini fokus perkuliahannya itu di sistem penganggaran dan perbendaharaan negara, manajemen aset negara, lelang, dan piutang. Nah, jurusan ini itu ada 3 program studi. Pertama, D3 Manajemen Aset, D3 Kebendaharaan Negara, dan D1 Kebendaharaan Negara. Nah, jurusan ini itu lulusannya yang membuat APBN, terus juga memanage keuangan dan aset, dan penempatannya itu bisa non-Kemenq dan Kemenq. Lanjut, 2 itu ada jurusan Kepabeanan dan Cukai. Jurusan ini fokus perkuliahannya itu di Kepabeanan dan Cukai, sistem audit dan identifikasi barang. Nah, jurusan ini itu memiliki 2 program studi, D3 Kepabeanan dan Cukai dan D1 Kepabeanan dan Cukai. Lulusan ini itu yang sering di perbatasan gitu. Terus ada pakaian dinasnya, ini merupakan pakaian dinasnya. Terus penempatannya Kemenq. Lanjut, ada jurusan perpajakan. Fokus perkuliahannya itu di bidang perpajakan negara, PPH, PBB, KUP, dan lainnya. Jurusan ini memiliki 3 program studi, yaitu D3 Pajak Bumi dan Bangunan atau Penilai, D3 Pajak, dan D1 Pajak.
Lulusan ini jadi aparatur pajak dan juga penempatannya Kemenkyu. Selanjutnya, akuntansi. Fokus perkuliahannya itu di bidang akuntansi, ada akuntansi pemerintah, akuntansi biaya, dan akuntansi keuangan. Program studinya itu ada D3 akuntansi dan D4 akuntansi, tetapi untuk D4 itu hanya dibuka pada SPMB 2017. Nah, lulusannya itu sering dibilang yang jago auditing, terus penempatannya itu bisa di Kemenkyu maupun non-Kemenkyu. Nah, untuk jurusan akuntansi ini nggak ada D1-nya. Nah, selanjutnya itu apa kuliah di PK Instan itu sama dengan kuliah di PTN, jadi sedikit ada perbedaan. Untuk kuliah di PK Instan itu ada sistem paket, jadi PK Instan memiliki sistem paket seperti sekolah SMA pada umumnya, di mana mata kuliah serta rencana pembelajaran telah ditentukan oleh lembaga pada setiap semesternya, jadi udah dipaketin kayak di SMA. Terus jam kuliahnya itu, jam kuliah pertama dimulai pada pukul 7.30 dan terakhir itu udah 1.30. Bervariasi sesuai jadwal masing-masing. Terus juga kuliah tersedia di antara Senin sampai Sabtu. Terus juga PK Instan itu menerapkan sistem DO. PK Instan menerapkan sistem DO demi mewujudkan lulusan berintegritas dan berkualitas. IPK kurang dari yang ditentukan dan melakukan pelanggaran yang telah ditentukan. Jadi sistem DO-nya itu karena IPK-nya kurang maupun ada yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, persebaran penempatan lulusan PK Instan. Nah, pertama di jurusan manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen keuangan itu bisa di Kemenkyu, Kementerian Keuangan, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenko, dan Pemda. Untuk perpajakan itu bisa di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, dan BKF atau Badan Kebijakan Fiskal. Untuk jurusan akuntansi itu bisa di Kemenkyu, Kementerian Keuangan, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemenko, BIN, BNN, PPK, dan Pemda. Memang jurusan akuntansi itu lulusannya akan disebar di Kemenkyu maupun non-Kemenkyu. Untuk pabeanan dan cukai itu ada di DJPC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Polri. Selanjutnya ada elemen kampus. Elemen kampus itu seperti organisasi, jadi tidak jauh beda dengan perguruan tinggi negeri PTN dan PTS. Ada BEM, ada BLM itu Badan Legislatif Mahasiswa, ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa jurusan masing-masing, ada Himamenkyu, Himas, KMBC, dan KMP. Terus juga ada Badan Audit Kemahasiswaan, itu untuk mengaudit laporan keuangan organisasi-organisasi elemen kampus yang lain. Nah, ada lembaga keagamaan juga, ada untuk agama Islam kampus, ada MBM, terus ada perjurusan, terus juga ada KMHB itu untuk agama Hindu Buddha, PMK itu untuk agama Kristen, dan KMK itu untuk agama Katolik. Selanjutnya itu ada kayak ekskulnya ya. Ekskulnya itu ada banyak banget, jadi jangan risau kalau nggak bisa mengembangkan hobi. Ada kok, ada wadahnya di PK Instan itu. Selanjutnya itu ada event besar kampus. Untuk event besar kampusnya itu ada Des Natalis atau Dirgahayu PK Instan, wisuda, finish line perkuliahan, PEKMA,
itu kayak pekan olahraga, terus dinamika itu ospek, masa orientasi mahasiswa dan mahasiswi baru di kampus. Nah, ini merupakan fasilitas di PKN STAN. Mencakup pula kantin, parkiran mahasiswa dan dosen, gazebo, pemberian paket ATK, musola di setiap gedung ada, jadi nggak usah ke masjid besarnya karena musolanya itu di setiap gedung itu ada. Terus ada student center dan lain-lain. Nah, untuk SPMB PKN STAN itu bervariasi setiap tahunnya. Untuk ini yang dituliskan di sini itu untuk tahun 2019. Jadi untuk tahun 2019 itu tahun saya itu ada 3 kali tes. Pertama, tes tertulis berlaku bagi seluruh pendaftar SPMB. Jadi itu tesnya TPA, TBI, dan TKD. Terus ada batas nilai mati yang harus dilewati agar bisa lolos tes selanjutnya. Latihan soal yang banyak itu sangat disarankan banget. Terus bahasa Inggris juga atau TBI itu mayoritas menjadi kelemahan. Tapi kalau belajar dan niat mesti bisa kok. Terus kalau udah tes tertulis itu akan diumumkan yang lolos bisa masuk tes selanjutnya, yaitu TKK dan psikotes. TKK-nya itu ada satelran, dan lari 12 menit. Terus juga tes kesehatan. Terus untuk push up, pull up, dan sit up itu khusus jurusan bea dan cukai. Nah, ini biasanya berlatih dari jauh-jauh hari untuk tes fisik itu. Terus ada psikotes. Itu juga baru di tahun 2019 itu ada psikotes. Jadi habis tes TKK itu tes psikotes. Jadi untuk tahun rencananya untuk tahun 2021 ini PKN STAN rencananya membuka pendaftaran, tetapi kuotanya itu tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 itu kuotanya sampai 7.000, untuk tahun 2019 itu kuotanya 2.700, untuk tahun 2020 tahun lalu itu tidak membuka pendaftaran karena adanya banyak alasan. Terus untuk tahun 2021 rencananya buka, tapi kuotanya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Nah, are you the next stanners? Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.